Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Badan Pembina Yayasan Baitur Rahim, yang saya cintai Bapak Ketua Badan Pengawas beserta segenap pengurus Badan Pengawas, Bapak Ketua Yayasan Baitur Rahim beserta segenap pengurusnya yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta pengurus yang saya hormati, para anggota panitia penyelenggara kegiatan sholat Idul Fitri Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya alhamdulillah sampai hari ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, dan semoga kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Idul Fitri yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, saya ingin melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Masjid Baitur Rahim dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selama ibadah puasa sampai hari ini. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Masjid Baitur Rahim menyelenggarakan sholat tarawih setiap malam, dan juga samping itu Masjid Baitur Rahim juga menyelenggarakan jimaan yang dilaksanakan setiap habis subuh, sehingga pada hari Jumat kemarin kita bisa mengakhiri 30 juz dalam pelaksanaan jimaan tersebut. Dan yang ketiga, kita juga memberikan santunan pada yatim dan duafa sebanyak 500 orang dengan nilai Rp100. Samping itu juga membantu kepada duafa sebanyak 8 kantong, artinya 80 orang dengan nilai setiap kantongnya Rp100, dan yang lain-lain. Yang jelas bahwasanya apa yang dilaksanakan oleh Masjid Baitur Rahim ini adalah semuanya merupakan amal jariah, merupakan bantuan partisipasi dari para jamaah sekalian. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Dewan Pembina menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan sukarela memberikan bantuan baik moral maupun material, sehingga demi kelancaran pelaksanaan ibadah selama bulan puasa kemarin. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita melihat di depan masjid ini sekarang sudah tegak adanya kanopi 2 buah, kanan dan kiri. Itulah merupakan upaya dari yayasan dan panitia di dalam upaya mengembangkan Masjid Baitur Rahim ini, yang selama ini di depan itu menggunakan tenda
sehingga tentunya kalau ada kegiatan, kebetulan hari itu hujan, maka hujan. Oleh karena itu alhamdulillah berkat bantuan dan dukungan serta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahim telah dilaksanakan pembangunan kanopi tersebut pada akhir tahun 2024 dan selesai pada awal 2025 yang dibawah pimpinan oleh Bapak Cito selaku Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim dengan menghabiskan anggaran 370 juta rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita lakukan sholat Id bersama yang tiap tahun kita memang selenggarakan. Namun mohon maaf, Yayasan Baitur Rahim belum bisa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan bagi para jamaah karena kita belum bisa mengaspal lapangan ini sehingga masih berupa konblok-konblok, dan mudah-mudahan kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian pada tahun-tahun ini akan bisa kita aspal lapangan ini sehingga pada sholat Id tahun yang akan datang kita sudah bisa menikmati paling tidak. Bapak Ibu sekalian, akhirnya pada kesempatan pagi ini tidak lupa atas dukungan, partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembangkan Masjid Baitur Rahim ini. Mari kita besarkan Masjid Baitur Rahim ini di dalam upaya untuk membangun akhlak dan moral kita, dalam upaya membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, sehingga bisa berjalan yang aman, damai, tertib dan lancar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadah wa yassar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim ba'da ikmali siyamihim wa yatakarrar wa wasal lahum mawasim al-khairati liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih alladhi la yuhsar. Faman qada syahru siyami illa wa aqabahu bi ashhuril hajj ila baitihi al-mutahhar ahmaduhu wa huwa ahaqqu an yuhmad wa yushkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ya'manu man qalaha wa 'amila bi muqtadaha yawm al-faza'il akbar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wal kautsar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'thi wal mahsyar. Amma ba'd. Ibadallah, pertama kali kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, yaitu dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan petunjuknya, dengan berharap pahala darinya.
sesuai dengan petunjuknya serta takut akan azabnya. Ibadallah, berikutnya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang sangat besar dan banyak, yang jikalau dihitung kita tidak akan sanggup. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat besar tersebut, ibadallah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di musim kebaikan, yaitu bulan Ramadan, dengan harapan agar seluruh ibadah kita, salat, puasa, sedekah, zakat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hari ini adalah hari kita bergembira, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan kegembiraan itu. Harus kita tampakkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan hari raya ini untuk kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam rangka hijrah, beliau mendapati penduduknya memiliki sejumlah perayaan. Lalu turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sampaikan kepada masyarakat, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan perayaan-perayaan kalian itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sekarang ibadallah adalah waktunya kita tampakkan kebahagiaan itu, dan harus ditampakkan. Menampakkan kebahagiaan di hari ini adalah ibadah. Ibadallah, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan karena kita berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya di bulan Ramadan. Kita berhasil menjalankan puasa sebulan penuh. Kita berhasil menjaga sholat 5 waktu. Kita berhasil menjalankan qiyamul lail. Kita berhasil peduli kepada sesama dengan berbagi kepada mereka. Kita berhasil menunaikan zakat. Kita berhasil meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil untuk selalu jujur bersama Allah. Kita berhasil untuk tidak berlaku curang. Dan kita berhasil meninggalkan larangan-larangan lainnya. Karena itulah kita berbahagia di hari ini, ibadallah. Itulah kebahagiaan yang disyariatkan. Bukan kebahagiaan karena bebas dari kekangan, bebas tidak lagi menjalankan perintah, bebas untuk melanggar larangan. Bukan itu ibadallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita pemintal kemudian membongkar kembali pintalannya setelah bagus dan kuat. Artinya ibadallah, apa yang sudah dirajut, apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan lalu dari ibadah-ibadah dan juga ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan lagi ibadallah. Jangan dibongkar lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah hanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala diibadahi seluruh bulan ibadallah. Sepanjang waktu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan dan keutamaan kepada kita, hamba-hambanya, untuk bisa
meningkatkan amal ibadah kepadanya. Itu yang dimaksud ibadah. Umat Rasulullah SAW itu terbilang pendek. Seperti yang beliau sabdakan, a'maru ummati ma bain 60 wa 70. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Secara umum, lebih daripada itu persentasenya sedikit, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, dibandingkan dengan umat Nabi Nuh alaihi salam. Beliau Nabi Nuh tinggal di bumi selama 950 tahun, ibadallah. Masa yang sangat panjang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan agar kita bisa menyusul mereka. Di antara keistimewaan bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana seorang beramal bertepatan dengan malam itu lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. Dan itu berada di penghujung bulan Ramadan 10 hari terakhir. Seandainya seorang mendapatkan 10 kali setiap tahun, dia tingkatkan amal ibadah 10 hari terakhir, dia dapatkan kebaikan itu, maka itu lebih baik daripada dia beramal selama 830 tahun. Kalau dia dapat 20 kali ibadah Allah, dia bisa menyusul mereka, Nabi Nuh dan juga umatnya yang hidup jauh sebelum kita. Ibadah Allah. So itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang belakangan, akan tapi menjadi yang terdepan di hari kiamat kelak. Ibadah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqamah. Sebagaimana firman-Nya, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kalian sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu, khususnya salat asar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba. Apabila baik salatnya, maka akan diterima seluruh amalannya. Jika tidak, maka amalannya ditolak. Ibadah Allah. Dan Allah menjadikan salat menjadi tiang keislaman masing-masing orang. Apabila seorang jaga salatnya, maka keislaman pun akan tegak pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya itu kafir. Ancaman keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggalkan salat. Dan juga beliau mengatakan, bainal mar'i wasyirki wal kufri tarkus salat. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jikalau seorang meninggalkan salat, maka tidak ada batas lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Oleh sebab itu, ibadah Allah, mari kita jaga salat 5 waktu. Itu harus, tidak ada tawar-menawar. Demikian pula salat-salat sunnah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, ibadah Allah, jaga. Salat tahajud, kemudian salat duha, dan sebagainya. Ini sebagai bentuk keistiqomahan yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah. Kemudian juga puasa. Masih ada perintah-perintah untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu shittan min Syawal, kana lahu
ajru siyamid dahr. Barang siapa yang selesai puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama seperti puasa setahun penuh. Karena al-hasanah bi asyri amsalihah. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Puasa 30 hari 300 plus 6 kali 10 60. 360 itu adalah bilangan setahun dalam kalender Hijriah. Ibadallah. Kemudian keistiqomahan itu ibadallah tidak akan sia-sia. Mereka yang istiqamah dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami, pencipta kami, pemberi rezeki kami, pengatur segala urusan kami, adalah Allah satu-satu yang berhak untuk disembah. Kemudian dia istiqomah di atas itu. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dia istiqamah di atas tauhid. Maka di penghujung hidupnya kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan turun datang menyambutnya. Dalam hadis, mereka yang menyambut sejauh mata memandang, menyambut jiwa yang baik ini, menyambut orang yang beriman ini, sambil mengatakan, Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut menghadapi kehidupan akhirat. Ibadallah, setelah seorang mengalami fase transisi yang namanya kematian, dia menghadapi kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Tidak ada teman kecuali amal saleh. Tidak ada teman kecuali apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Kalau baik, maka temannya baik, dipandang menyenangkan. Kalau dia punya amalan buruk, maka temannya buruk, dipandang itu menakutkan. Sebagaimana diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang baik disambut proses transisinya, proses kematiannya itu dengan para malaikat, dengan hiburan. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut menghadapi alam akhirat dan jangan bersedih meninggalkan alam dunia, meninggalkan apa yang dicintai berupa harta benda, keluarga dan sebagainya. Jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dahulu kalian dijanjikan. Subhanallah. Sambutannya luar biasa ibadallah bagi mereka yang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala bimbing hambanya yang beriman untuk selalu tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur sebagaimana yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, karena kedatangan malaikat Munkar dan Nakir itu kedatangan yang mengerikan. Semuanya gentar. Bahkan orang yang beriman pun gentar menghadapi kedatangan tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantu mereka yang beriman untuk sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ibadallah, pertanyaannya mudah. Akan tetapi kalau kondisinya itu mengerikan, gak bisa seorang menjawab pertanyaan yang mudah sekalipun. Ibadallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka.
yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan pada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di alam akhirat. Di dunia dia kokoh di atas kebenaran, di akhirat dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Ibadallah, ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Dan untuk kalian di dalam surga apa yang kalian inginkan dari berbagai macam kenikmatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian di dalam surga apa yang kalian minta semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Ini sebagai buah keistiqomahan ibadah Allah. Balasannya sangat besar dan gak sia-sia. Semua itu kata Allah nuzulan min ghafurir rahim, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu ibadah Allah, mari kita senantiasa istiqamah karena perjuangan belum selesai. Akhir kehidupan seorang atau kondisi seorang itu ditentukan pada akhirnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari ujungnya. Ujung hidup seorang, apakah husnul khatimah, baik di penghujungnya, itulah yang kita harapkan, ataukah su'ul khatimah, buruk di penghujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita semua berharap agar mendapatkan ujung kehidupan yang baik ibadah Allah, yaitu husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus kepada kaum wanita. Beliau mendatangi kaum wanita setelah menyampaikan khutbahnya. Beliau mengatakan tasaddaqna tasaddaqna. Bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Alasannya karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Fara'aitu akthara ahlihan nisa. Ternyata aku melihat mayoritas penduduknya adalah wanita. Lalu ada seorang bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Beliau mengatakan sebabnya dua. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian banyak mencela, mengumpat, dan kalian tidak tahu terima kasih terhadap suami-suami kalian, terhadap kebaikan suami-suami kalian. Dua sebab itulah yang membuat kalian kaum wanita menjadi penduduk terbesar dari neraka. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan pada kaum wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Ada di antara mereka yang menyedekahkan antiknya, gelamnya, sementara Bilal menadah dari lemparan-lemparan sedekah tersebut di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah ibadah Allah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua tadi hendaknya dijadikan sebagai perhatian bagi kaum wanita. Agar kaum wanita menahan diri dari suka memaki, mengumpat, mencela, terlebih kepada suaminya, dan hendaknya selalu banyak berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bentuk kufurnya, tidak tahu terima kasihnya kepada suami. Ketika suami berbuat baik sepanjang tahun, lalu berbuat kesalahan sedikit, maka dia akan mengatakan kamu tidak ada baiknya, kamu tidak ada
kebaikan dan tidak ada kebijaksanaannya. Ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini menjadi perhatian buat kita, ibadallah. Baik kaum wanita yang sudah berhijab di bulan Ramadan, hendaknya istiqamah dengan hijabnya. Jangan dibuka kembali. Dan berusaha untuk selalu patuh kepada suami dalam hal yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah bagi wanita untuk masuk dalam surga sebenarnya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya ketika suami nggak ada. Dan yang keempat, selalu patuh dan berbuat baik kepada suami di dalam perintah-perintah kebaikan. Hanya 4 itu ketika dijalankan, maka jaminan bagi kaum wanita adalah jannah. Dan ada 2 yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Banyak mengumpat dan tidak tahu terima kasih pada suami, ini hendaknya direm dan hendaknya ini menjadi perhatian. Ibadallah, sekali lagi, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada kita untuk berbuat baik itu adalah tanda-tanda baik buat kita. Tanda-tanda baik buat kita. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa setiap orang sudah ditentukan surga dan neraka. Ada seorang mengatakan, kalau begitu kita berpangku tangan saja. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin berpangku tangan? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diciptakan untuknya. Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru min amali ahli sa'adah. Barang siapa yang termasuk penduduk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Wa man kana min ahli syaqawah fasayassaru min amali ahli syaqawah. Barang siapa yang berbuat yang termasuk dari penduduk neraka, maka akan dimudahkan untuk berbuat kejelekan. Ibadallah, ketika kita dimudahkan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat kita. Ingat, baru tanda baik. Perintah berikutnya adalah istiqamah. Istiqamah sampai mati. Ibadallah, selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dimudahkan untuk berbuat kejelekan, maka itu tanda buruk buat dia. Segera banting setir, segera rubah haluan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, karena Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, selama hayat masih di kandung badan, maka pintu-pintu taubat tetap terbuka. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa masih ada di kandung badan. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan pada kita dengan berhasilnya kita menjalankan kepatuhan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا مخلصين